Semakin banyak power supply beredar di market yang mengambil atau menyasar mainstream sampai entry level. Banyak brand, banyak SKU, atau banyak model baru yang keluar. Dan salah satunya yang akan kami sajikan di konten kami kali ini, yaitu sebuah power supply dari FSP dengan seri Hydro M. Nah, Hydro M ini akan menyasar kelas entry level sampai mainstream dengan ketersediaan kapasitas dari 600, 700, hingga 800 watt. Dan kali ini yang kami uji adalah yang versi 600 watt. Sepertinya saya nggak perlu banyak bicara tentang FSP. Teman-teman banyak sudah tahu bahwa FSP ini salah satu vendor pabrikan terbesar power supply di dunia. Dan mereka dikenal memiliki banyak seri. Dan kali ini mereka mencoba masuk kembali ke market entry level hingga mainstream dengan menawarkan sebuah konsep power supply value tetapi memiliki fitur-fitur yang hampir mendekati power supply high-end. Sebut saja modularity, meskipun hanya semi-modular. Kalau semi-modular berarti 24 pin kabel dan EPS atau plus 12 volt kabel yang 4+4 atau 8 pin itu menjadi satu di badan power supply. Sedangkan kabel lainnya seperti kabel PCI Express, kabel Molek, dan kabel SATA itu terpisah dan kita bisa mengkostumisasi sesuai kebutuhan kita dengan spesifikasi PC yang kita pakai. Hydro M hadir dengan efisiensi sertifikasi 80 plus bronze 230V. Artinya dia hanya mendukung single input tegangan yaitu antara 200 hingga 240 volt. Kemudian tentunya aktif PFC disertakan di dalam power supply ini. Lalu kalau dari sisi marketingnya, FSP memperkenalkan power supply ini memiliki desain dual forward plus custom DC-to-DC ala FSP. DC-to-DC ini di mana satu jalur yang dikonversi menjadi 12 volt dan dari 12 volt secondary topologi atau bagian dari secondary power supply ini akan mentransfer ke 3,3 dan 5 volt. Ini adalah sebuah teknologi yang sudah dikenal di power supply premium ya, DC-to-DC ini. Dan mereka menggabungkan antara dual forward active PFC dengan DC-to-DC ala FSP. FSP juga mengklaim menggunakan kapasitor utama atau main caps yang jauh lebih baik, yaitu menggunakan rating 450 volt dengan toleransi temperatur hingga 105 derajat, yang biasanya ini di power supply biasa menggunakan spesifikasi 400 hingga 420 volt dengan temperatur toleransi hingga 85 derajat saja. Jadi FSP ingin menanamkan sebuah kesan bahwa power supply ini memiliki durabilitas yang lebih bagus dibandingkan versi yang ada di bawahnya atau dengan kompetitor. Seluruh kabelnya sendiri sudah masuk kategori black ribbon cable ya. Kemudian kita bisa melihat ada satu buah kabel 24 pin dari badan power supply. Kemudian ada kabel EPS 12 volt atau biasanya dipakai untuk 12 volt CPU dengan kombinasi 4+4 dan juga masih menyertakan tambahan yang 8 pin ya. Jadi ketika motherboard kita membutuhkan 2 buah 8 pin untuk CPU, itu sudah bisa didukung oleh power supply ini meskipun tidak wajib kita memasang itu di motherboard yang menyediakannya. Lalu ada sebanyak 6 buah kabel SATA port, 2 buah kabel Molex, dan juga tentunya ada kabel PCI Express sebanyak 2 buah dengan kombinasi 6+2. Hydro M Pro sendiri itu memiliki desain single rail 12 volt yang mencapai hingga 600 watt hanya untuk di jalur 12 voltnya saja. Ini cukup penting ketika single rail itu bisa memasok daya bagi komponen yang memang sangat kritikal membutuhkan. Biasanya kalau dalam hal sebuah PC itu kita ngomongnya ke kartu grafis yang high-end atau prosesor yang high-end yang sangat-sangat membutuhkan 12 volt output yang stabil dan juga besar ya. Untuk mendinginkan komponen di dalam power supply itu sendiri, Hydro M menyertakan satu buah kipas 12 cm jenis hydraulic bearing fan yang lebih baik dibandingkan sleeve bearing. Nah, semuanya ini tidak akan ada artinya jika FSP tidak menyertakan proteksi atau perlindungan. Makanya kita bisa lihat label OTP, OPP, SCP, dan segala macam itu ada di badan dari power supply ini atau di kemasan luar dari power supply
Hydro M Pro ini. Ini menandakan bahwa FSP juga menyematkan beberapa proteksi penting untuk menjaga komponen yang terpasang di power supply ini tidak mengalami kerusakan akibat output kelistrikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk garansinya sendiri, FSP menawarkan garansi yang cukup panjang, yaitu 5 tahun. Kami rasa ini cukup beralasan. Keyakinan mereka dengan konsep topologi yang digunakan, kemudian komponen-komponen yang ada di dalamnya, meskipun kali ini di video ini kami tidak akan membedah isi dari Hydro M ini. Tetapi kalau teman-teman ingin penasaran, ya bisa di komentar nanti kalau mau membutuhkan video tambahan untuk kita membedah komponen dari Hydro M Pro ini. Untuk penggunanya sendiri, kami menggunakan PC, langsung PC. Spesifikasinya adalah prosesor Core i9 12900K, kemudian motherboard Gigabyte Z690 ROG DDR5 ya, kemudian memori DDR5 dari Kingston Fury 16GB x 2 DDR5 4800, kemudian sebuah M.2 NVMe SSD sebagai sistem kami. Kemudian kartu grafis yang kami pakai di sini adalah Gigabyte Vision GeForce RTX 3070 Ti, yang sebenarnya untuk rekomendasi power supply sendiri untuk kartu grafis ini di website Gigabyte itu adalah 650 watt. Nah, kami coba menggunakan 50 watt lebih rendah dari rekomendasi spesifikasi. Seperti yang kalian lihat, yang kami pakai adalah Hydro M Pro 600 watt. Lalu untuk pendingin, agar tidak menyebabkan prosesor itu menjadi throttling, kami percayakan pada AIO Cooler Master Flux 360. Oke, kita langsung saja ke metode pengujian yang ini kami rancang sendiri, tidak ada standarisasi untuk pengujian power supply, namun kami ingin menunjukkan seberapa bagusnya atau seberapa fungsinya fitur-fitur yang ditawarkan FSP di Hydro M Pro 600 watt ini. Kita mulai pengujian dengan memaksa si prosesor ini mengeluarkan performa terbaiknya. Jadi kita akan menarik 12 voltnya untuk prosesor. Kami sudah menyediakan sebuah digital multitester untuk mengukur tegangan 12 volt. Kemudian juga ada power meter. Di sini kita lihat input tegangannya itu kami sudah gunakan juga voltage regulator untuk memastikan tegangan input di 220-an volt. Jadi sini terbaca 225 volt. Kami tampilkan HW info di sini, dan saat ini sedang berjalan Cinebench R23 sedang melakukan rendering, dan kita bisa lihat di sini output tegangan itu di 12 voltnya di 12,168, ya kurang lebih hampir sama dengan apa yang ditunjukkan oleh digital multitester kami, ya, dengan total watt saat sedang berjalan ini di angka 320-an watt. Ini hanya prosesor saja. Sekali lagi kami gunakan Core i9 12900K. Kemudian kami akan menambah pembebanan dengan memaksa GeForce RTX 3070 Ti yang kami pakai ini menjalankan Furmark di resolusi 7K. Jadi GPU stress test kami pakai untuk memaksa, dan kita bisa lihat konsumsi dayanya itu langsung melonjak ke angka 600-an watt ya. Ya, ke angka 600-an watt. Di belakang Cinebench masih berjalan, dan di depan juga kami tetap menjalankan si Furmark. Sekarang angkanya di angka 670-an watt. Kita lihat tegangan output di 12 volt yang terhubung di kartu grafis. Ini kita bisa lihat di sini. Ya, ini antara 11,9 sampai 12 ya. Dan multimeter yang kami pakai juga menunjukkan kurang lebih angka yang sama. Jadi pengukurannya antara HW info dengan multitester yang kami pakai cukup sinkron. Jadi bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa pengukuran yang kami lakukan ini cukup valid. Kita lihat terus berjalan di 600-an watt saat ini. Sekali lagi, ini menjalankan Furmark di GeForce RTX 3070 Ti dan prosesor yang sedang dibebani dengan Cinebench R23 menggunakan Core i9 12900K. Selanjutnya kami akan melakukan sebuah pengujian yang cukup nyeleneh dan kami tidak rekomendasikan ini dilakukan di rumah, di mana kami menurunkan tegangan input di angka 150-an volt. Ini kami turunkan 150-an volt. Ingat, power supply Hydro M Pro ini hanya menerima single input antara 200 hingga 240 volt saja, dan kami turunkan di 150-an volt. Dan kita akan coba hidupkan PC-nya, apakah PC-nya ini bisa berjalan dengan baik, dan nanti kita akan coba juga membebani pengujian.
Kita lihat sistem sudah mulai menyala. Artinya power supply ini masih bisa berfungsi dengan tegangan input yang cukup ekstrim. Kita rubah ke watt supaya terlihat bahwa ini benar-benar kami hubungkan dengan PC yang ini. Kita lihat wattnya. Dan kalian juga bisa lihat di monitor saat ini sedang proses boot masuk ke sistem operasi Windows 11. Ya, kita lihat saat ini konsumsi dayanya sekitar 60-an watt saat idle. Kemudian kita akan bebankan kembali pengujian. Kita mulai dari Cinebench dulu. Kita akan coba tarik yang prosesornya. Ini kami tidak menggunakan editing pada proses ini supaya teman-teman bisa melihat semuanya. Kami tidak melakukan editing di sini. Ya, ini sedang berjalan. Teman-teman perhatikan konsumsi dayanya di angka 330-an. Dan supaya memastikan lagi, saya akan pindahkan ke angka yang bisa memperlihatkan tegangan input 151,7 volt tegangan inputnya saat ini. Ini baru kita bebankan prosesor dan masih bisa berjalan dengan baik. Ya, saya pindahkan lagi ke bagian watt. Ya, 330. Lalu kita akan kembali paksa Furmark di kartu grafis yang kami pakai. GPU stress test. Nah, dia langsung cut off. Artinya pada kondisi tegangan yang tidak stabil dan kita memaksa si power supply ini berjalan pada kondisi yang melebihi sebenarnya spesifikasinya, mulai dari input tegangan yang tidak sesuai spesifikasi dan juga pembebanan, dia akan langsung cut off. Jadi ini mencegah komponen-komponen terutama kartu grafis dan motherboard kita tidak mengalami kerusakan. Jadi kita bisa menyimpulkan hal yang sederhana bahwa proteksi terhadap tegangan yang tidak sesuai, dia melakukan perlindungan untuk komponen-komponen yang terpasang di power supply. Supaya lebih menarik lagi, kami tambahkan sebuah pengujian. Kami melakukan benchmark di game Shadow of the Tomb Raider menggunakan spesifikasi yang kami pakai ini, tetapi dengan input tegangan yang kami turunkan ke 150 volt. Sudah tampil layarnya, kita mainkan di resolusi 1440 dan kita jalankan benchmarknya. Nah, sekali lagi ini input tegangan yang masuk ke power supply Hydro M Pro 600 watt itu jauh di bawah yang seharusnya dipenuhi persyaratannya, yaitu antara 200 hingga 240 volt. Tapi kita lihat di tegangan yang jauh rendah begini, dia masih bisa mensuplai daya yang stabil. Kita bisa memperlihatkan multitester, ini masih menunjukkan angka di 12 volt output atau input yang ke kartu grafis. Jadi power supply ini saat ini sedang bekerja keras bagaimana dia menstabilkan tegangan yang masuk, kemudian dia harus berusaha mengoutput arus DC yang sesuai dengan kebutuhan komponen seperti motherboard, kartu grafis, dan semualah yang terhubung dengan power supply-nya itu sendiri. Jempol buat FSP Hydro M Pro 600 watt yang kami uji kali ini. Power supply ini berhasil membuktikan kemampuannya saat dibebani dengan reel ya. Kita gunakan komponen yang real, kami tidak menggunakan dummy loader, dan sebagai catatan ini akan berisiko dengan komponen kami pakai. Jika power supply ini tadi kami udah utak-atik ya, kami sudah coba berbagai macam, mulai dari memaksa power supply ini menyediakan daya di luar kebutuhannya, kemudian hingga kami mengubah input yang seharusnya, yaitu tegangan yang masuk kami turunkan yang cukup ekstrim di 150 volt, dan power supply ini masih menunjukkan kemampuannya. Dan otomatis ketika pada kondisi tegangan yang tidak normal,
dan dia dipaksa harus menampilkan lebih dari 100% yang seharusnya bisa dia berikan, otomatis dia akan memproteksi dan tidak ada kerusakan yang terjadi dari komponen yang kami pakai di dalam konten kami kali ini. Jadi sekali lagi kudos, jempol untuk FSP Hydro M. Mungkin dari sisi penampilan dusnya tidak begitu menarik, ada warna-warna pink, ada garis-garis pink yang membuat ya mungkin ini power supply yang sedikit tidak jantan lah ya, tidak seperti power supply yang warnanya hitam legam dan segala macam. Tapi terbukti performanya dia bisa diandalkan, dan terus terang kami sangat menyukai power supply Hydro M Pro dari FSP ini. Demikian konten kami kali ini, semoga berguna. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel MyClub ID dan tunggu konten-konten kami berikutnya. Salam sehat, sampai bertemu di video kami selanjutnya.